Bapak Ibu yang mulia, kita sudah berada di pertengahan Rajab. Hari ini sudah 13 Rajab, yang merupakan bagian dari bulan-bulan haram. Allah ketika menetapkan bulan, sejak Dia menciptakan langit dan bumi, bulan itu ada 12. Dari Muharram, Safar, terus sampai Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bulan-bulan Qamariyah semuanya ada 12. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Apa maknanya bulan-bulan haram? Bulan di mana diharamkan di bulan itu peperangan, pertempuran, karena ini adalah bulan damai, bulan tenang, bulan aman. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan ada Muharram. 3 berturut-turut itu adalah bulan-bulan haram. 1 terpisah, yaitu bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Itu makna pertama dari bulan haram. Bulan dilarang melakukan pertempuran di bulan itu. Orang-orang jahiliyah sangat mudah terlibat peperangan sengit. Kadang hanya karena sebab-sebab sepele bisa perang bertahun-tahun. Tapi ketika mereka bertemu dengan bulan-bulan haram, otomatis berhenti. Enggak perlu ada pertemuan, rapat, kita gencatan senjata, enggak, otomatis saja. Masuk bulan-bulan haram itu sudah semua pertempuran berakhir. Kalau mau perang lagi nanti lanjutkan setelah bulan-bulan haram itu selesai. Yang kedua, makna bulan haram itu adalah bulan di mana maksiat, dosa itu sanksinya jauh lebih berat dibanding jika dosa yang sama ditunaikan di bulan-bulan lain selain bulan-bulan haram. Jadi siapa yang melakukan maksiat baik di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram atau di bulan Rajab, sanksinya, dosanya jauh lebih besar jika dosa yang sama ditunaikan di bulan-bulan lain, bulan Safar, bulan-bulan lain maksudnya. Makanya kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian lakukan kezaliman di bulan-bulan haram itu. Apa maknanya jangan lakukan dosa di bulan-bulan itu? Bukankah dosa dilarang, maksiat dilarang di bulan-bulan lain? Iya. Penegasan bahwa jangan lakukan kezaliman di bulan-bulan itu maknanya dosa, maksiat di bulan itu lebih besar sanksinya. Dan sebaliknya, kebaikan dan kesolehan di bulan-bulan itu lebih besar pahalanya dibanding jika kebaikan yang sama ditunaikan di bulan-bulan lainnya. Ini sekedar pengantar. Kajian kita malam ini, pagi ini adalah tentang kalimat yang populer, doa yang populer yang disebutkan sebagai hadis Nabi, tapi ternyata setelah diperiksa itu bukanlah hadis yang sahih. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi mohon keberkahan di bulan ini dan bulan Sya'ban, dan mohon agar Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Dia ada dalam kitab Awsat milik Imam Tabrani, ada dalam Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi, dan ulama mengatakan setelah diperiksa ini bukanlah sebuah hadis yang sahih. Kenapa? Karena perawinya yang menceritakan hadis ini bukanlah orang yang dapat dipercaya, sehingga tidak disebut sebagai hadis yang sahih. Karena laki-laki yang meriwayatkan hadis ini bukanlah orang yang thiqah. Nah, walaupun ini bukanlah hadis yang sahih, bolehkah kita berdoa dengannya? Ini dua hal yang berbeda.
menisbahkan sesuatu yang bukan dari Nabi kepada Nabi, nah itu masalah. Kita disebut berdusta. Kita katakan Nabi katakan begitu, tapi Nabi tidak sebut itu. Itu namanya kita berdusta. Jadi itu masalah besar. Bisa falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang mengatakan itu dari Nabi padahal itu bukanlah ucapan Nabi, maka dia berhak mendapatkan siksaan neraka karena berdusta tentang Nabi. Tapi berdoa dengan doa ini bukanlah halangan selama tidak katakan Nabi mengatakan begitu. Karena berdoa boleh dengan doa apa saja selama itu kebaikan. Boleh tentang doa ini, bahkan boleh dengan doa-doa yang lain. Dalam kitab-kitab hadis kita baca, bukan hanya di bulan Rajab, orang-orang sebelum kita berdoa. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan itu datang, itu mereka sudah berdoa. Berdoa agar Allah pertemukan dengan Ramadan. 6 bulan. Jadi 6 bulan mereka berdoa agar puasa mereka diterima, amal soleh mereka diterima di bulan Ramadan. Dan 6 bulan pula mereka berdoa agar diberi lagi kesempatan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi kalau kita hitung sejak Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Itu apa doanya? Ya Allah, terimalah amal soleh kami. Ini malam pertama Ramadan, malam kedua Ramadan, malam ketiga Ramadan. Sejak Ramadan itu doanya, ya Allah, terimalah amal soleh kami di bulan ini, atau di malam ini, atau di pekan ini. Sejak Ramadan. 6 bulan lamanya. Jadi Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai Safar. Itu yang mereka doakan, amal yang baru saja mereka tunaikan. Bulan ini, sebulan lalu, 2 bulan lalu, sampai 6 bulan yang lalu. Setelah itu mereka berdoa. Apa doa berikutnya? Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan berikutnya. Sampai tadi Safar, Muharram, tadi Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Habis itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Itu mereka berdoa, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Yang 6 bulan lagi, yang 5 bulan lagi, yang 4 bulan lagi, yang 3 bulan lagi. Makanya Bapak Ibu yang mulia, kata ulama tidak mengapa berdoa dengan doa terkait dengan agar Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Tapi jangan sampai kita katakan, dalam hadis disebutkan bahwa Nabi mengatakan ketika memasuki bulan Rajab beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Itu yang tidak boleh, menisbahkan sesuatu yang bukan dari Nabi kepada beliau. Kata Nabi, aku enggak pernah ngomong gitu, kok kalian sebut aku katakan begitu. Bohong, begitu. Tapi kita berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu tidak ada larangannya. Ulama katakan boleh. Boleh, karena orang-orang sebelum kita 6 bulan sebelum Ramadan itu masuk sudah berdoa. Apa maknanya dari kalimat ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan apa maknanya ketika orang-orang soleh sebelum kita 6 bulan sebelum Ramadan itu datang, mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Makna pertama adalah ini adalah persiapan awal kita untuk memasuki Ramadan. Itu makna yang paling pertama. Kenapa? Karena banyak orang kadang-kadang 2 hari lagi Ramadannya, 3 hari lagi Ramadannya, kita belum siap-siap. Padahal 4 hari lagi kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Siap-siap apa? Persiapan paling banyaknya bukan tentang ibadah, bukan tentang kesolehan, tapi apa ya, menunya. Atau belum lagi Ramadan sudah mikir, nanti beli baju apa, warnanya apa, belinya di mana. Padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh doa ini.
Yang pertama, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini 3 bulan oleh orang-orang soleh sebelum kita itu masing-masing diberikan perumpamaan. Rajab itu seperti bulan bertanam. Para petani biasanya butuh waktu untuk bertanam. Sya'ban itu bulan memupuk dan menyiangi. Dan Ramadan itu bulan memanen. Coba bayangkan kalau orang tidak pernah bertanam, mungkinkah dia memanen? Kalau orang kemudian bertanam tapi tidak memupuk, tidak menyiangi tanamannya, apakah panennya itu maksimal? Tidak. Panen itu menjadi maksimal kalau ditanam, dipupuk, diairi, disiangi, baru nanti panennya itu maksimal. Dan istimewanya panen amal soleh di bulan Ramadan itu disebut sebagai panen raya. Dan panen raya amal soleh di bulan Ramadan itu berbeda dengan panen rayanya para petani. Bapak Ibu, kalau lagi musim cabai, kenapa cabai murah di pasar? Itu biasanya pasokannya banyak. Dari sini ada panen, dari sini ada panen, dari sini ada panen, sehingga numpuk di pasar. Ketika barang itu numpuk, apa yang terjadi? Harga turun. Atau malam petani, mahal sekali pokoknya, merawatnya itu susah, modalnya itu tidaklah sedikit. Tiba-tiba panen meledak. Dan bukan hanya dia, seluruh daerah itu panen. Akhirnya terjadi adalah harga-harga anjlok. Beras juga begitu, bawang juga begitu, cabai juga begitu, apa aja. Ketika barang-barang itu banyak di pasar, yang terjadi adalah harga itu turun. Bedanya panen amal soleh itu, panen itu menumpuk di situ, tapi harganya tinggi. Itu bedanya. Karena kita berada di hari-hari istimewa, di malam-malam yang istimewa. Ketika Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, ma min ayyam al-amalu salihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari beramal soleh di mana beramal soleh pada hari-hari itu jauh lebih Allah sukai dibanding hari-hari ini. Ibnu Abbas mengatakan ini maknanya adalah tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, siangnya. Jadi hari terbaik sepanjang tahun siangnya itu adalah hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amal soleh pada hari-hari itu jauh lebih besar pahalanya dibanding hari-hari yang lain. Tapi ketika ulama menafsirkan wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, dua angka yang 10 ini, tadi 10 dalam hadis, ini 10 dalam ayat. Ulama kemudian mengkompromikan bahwa hari-hari terbaik siangnya adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu tidak ada amal soleh yang lebih Allah sukai melebihi amal soleh pada hari-hari itu. Bahkan Nabi katakan tidak bisa bahkan dikalahkan oleh berjihad di jalan Allah di bulan-bulan lain. Tapi malam-malam terbaik adalah malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini panen raya. Di musim panen raya sangat banyak amal soleh dan harganya sangat tinggi karena Allah yang menghargai. Makanya ini ulama katakan dengan ibaratnya begitu. Bulan Rajab itu adalah bulan persiapan awal untuk memasuki Ramadan, dan dia seperti petani mulai bertanam. Nanti bulan Sya'ban mulai sibuk menyiang, memupuk dan mengairi, dan di bulan Ramadan tinggal panennya. Dan bedanya dengan panen para petani, petani ketika di musim panen raya harga-harga menjadi anjlok karena banyak persediaan di pasar. Di bulan Ramadan panen raya amal soleh itu sangat banyak, tapi Allah hargai dengan harga yang sangat tinggi. Itu maknanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jangan sampai ada di antara kita kaget dengan Ramadan.
Dan ketika dekat-dekat Ramadan, yang terfikir apa ya? Oh, makanannya apa? Nanti habis Ramadan itu beli pakaiannya, pakai yang mana? Yang lain mengatakan Ramadan itu kalau kita ibaratkan itu seperti musim hujan. Bumi ini sudah kering, sudah tandus. Petani berteriak, ya Allah, ini tanaman tidak tumbuh, ini gagal panen. Kalau tidak hujan juga, ya sudah, mungkin mati tanaman, mati binatang ternak. Tiba-tiba datang hujan. Dan sebelum hujan itu ada awan. Dan sebelum awan itu ada angin. Maka mereka mengatakan bulan Rajab itu seperti bulan angin. Dan bulan Syaban itu seperti bulan awan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan hujan. Sehingga bumi menjadi sejuk, tanaman menjadi subur, binatang ternak menjadi bergembira, bersukacita karena ketersediaan air. Maka Bapak Ibu yang mulia, Rajab adalah persiapan awal memasuki Ramadan. Alhamdulillah, sebagian masjid punya kegiatan tarhib Ramadan. Biasanya seminggu sebelum Ramadan. Dulu orang-orang soleh sebelum kita, hari-harinya, lisannya, zikirnya, doanya itu enggak lepas dari Ramadan. Imma berdoa tentang amal kemarin, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan yang lalu. Imma berdoa tentang agar ya Allah Ramadan yang 5 bulan lagi, 4 bulan lagi, 3 bulan lagi, pertemukan kami dengannya. Makanya perlu lebih awal kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan sehingga kita perlu bersiap dengannya? Ada apa? Kan sama aja Ustaz. Hari dari Senin sampai Ahad sama aja. Ya, 29 atau 30 hari sama aja. Ya, 24 jam sehari. Iya, waktunya sama, tapi kimahnya, harganya, nilainya itu beda. Beda nilainya. Makanya perlu kita siapkan diri. Apa bedanya coba? Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Berpuasa sehari saja itu membuat jarak kita dengan neraka itu menjauh sejauh 70.000 tahun. Menjauh dengan neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan. Jauh. Orang pergi ke Jakarta hanya 1 jam. Orang pergi ke Mekah cuma 9 jam. Orang keliling dunia naik pesawat dari ujung ini ujung ke sini, kalau enggak berhenti hanya 24 jam saja sampai. Tapi ini 70 tahun. Membuat jarak kita dengan neraka hanya dengan puasa sehari. Sehari. Maka ini dengan puasa sunat sehari. Dan amal-amal sunat itu kalah pahalanya oleh amal-amal fardu. Nah, kalau amal-amal sunat saja menjarakkan kita dengan siksaan neraka sejauh 70 tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan dengan amal-amal fardu, bukan hanya sehari, tapi sebulan. Kalau hari-hari biasa tidak mudah untuk berpuasa, insya Allah orang yang diberikan oleh Allah kelezatan dalam beribadah, ada yang lezat sekali ibadah bagi dia puasa sunnah, ada yang lezat sekali bagi dia ibadah salat malam, ada yang lezat sekali bagi dia ibadah bersedekah, ada yang lezat sekali bagi dia macam-macam ibadah. Karena Allah itu syakur. Syakur, apa syakur? Maha berterima kasih, maha mensyukuri. Apa maknanya? Amal soleh yang kita lakukan itu melahirkan cita rasa. Itu tandanya syakurnya Allah. Habis salat itu apa yang terasa? Nikmat. Habis sedekah itu apa yang terasa? Bahagia. Ada kajian bahwa orang yang rajin bersedekah itu lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang malas bersedekah. Jadi apa namanya? Peluang bahagia itu diantara dengan memberi. Kita salat subuh, Masya Allah cuma 2 rakaat. Apa yang kita rasakan? Masya Allah, lapangnya dada. Sebesar apa pahalanya salat subuh itu? Besar.
Sehingga Nabi katakan, lau ya'lamun nas, kalau ada yang tahu rahasia yang Allah sembunyikan dengan keutamaan pahala salat subuh itu, pasti orang akan datang ke masjid bagaimanapun kondisinya. Bagaimanapun kondisinya, kalau perlu ditandu, ada cucu yang bawa dia ke masjid, bawalah kakek nenek ke masjid untuk dapatkan pahala subuh. Kalau dia tahu, dia akan bayar orang untuk bisa pergi salat subuh. Dan coba ketika Nabi katakan salat subuh itu dan salat isya Masya Allah pahalanya, mungkin orang merangkak kalau dia tahu. Kalau ada sayembara, ini bukit apa namanya di atas? Karang Putih, ada sayembara. Ini tidak tertutup, terbuka untuk siapa saja, mau umur 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, hatta umur 100 tahun. Syaratnya hanya sampai di bukit Karang Putih, di puncaknya. Apa sayembaranya? Siapa saja yang sampai di puncak bukit Karang Putih itu, di atas mendapatkan 1 kilogram emas murni. Kira-kira ada nggak yang mau ke sana? Semuanya, semuanya. Wah, nenek sudah 70 tahun, kakek sudah 80 tahun. Tapi karena sayembara, siapa yang sampai di atas? Terserah caranya bagaimana. Mau ditandu, mau didorong, mau dibawa pakai ambulan, turun-turun dapat emas 1 kilo, nggak ada yang nolak. Marah dia kalau ditinggal. Kenapa nenek ditinggal? Kenapa kakek ditinggal? Dan Nabi katakan salat subuh itu lebih besar dibandingkan dengan 1 kilogram emas. Salat isya itu lebih mahal bahkan dengan 1 ton emas. Sehingga rakaat subuh qabliyahnya, kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu 2 rakaat sebelum salat fardu subuh lebih baik dibanding dunia dan segala isinya. Masya Allah, 2 rakaat qabliyahnya yang tadi kita salat itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Dan ingat, pahala amal fardu itu lebih banyak dibanding pahala amal sunat yang sama. Salat sunat 2 rakaat dapat dunia dan segala isinya, maka lebih baik dibanding itu. Salat subuhnya lebih baik lagi dibandingkan dengan itu. Jika puasa sunat sehari menjarakkan kita dengan neraka sejarak 70 tahun, coba bayangkan puasa fardunya. Dan coba bayangkan bukan sehari 2, tapi 29 atau 30 hari, sebulan lamanya. Masya Allah. Masa kita tidak bersiap untuk mendapatkan itu? Masa sudahlah, ini kewajiban kita tunaikan. Ya, orang puasa, puasa dulu. Ya sudah, ini kan sudah hari kesekian, sudah puasa yang kesekian, bukan baru sekali 2 kali kita puasa. Ini sudah puasa yang ke-30, yang ke-40, ke-50. Butuh selalu persiapan. Kalau enggak, kenapa dulu orang-orang soleh 6 bulan mereka berdoa kepada Allah, sejak bulan Rajab mereka bermohon kepada Allah? Ini persiapan pertama. Kenapa? Karena puasa itu jalan kita untuk terjauh dari siksaan neraka. Kenapa kita berharap bertemu dengan Ramadan? Kenapa? Karena Ramadan dengan amal solehnya itu adalah peluang untuk menyelesaikan semua masalah kita. Kenapa? Karena Ramadan mengantarkan seseorang kepada ketakwaan. Dan tidak ada bekal yang lebih baik dalam hidup kita, di sini ataupun di sana, melebihi bekal takwa. Makanya Allah katakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri rezeki dari pintu yang tidak dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bla 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 bla. Coba luar biasa oleh-olehnya yang Allah janjikan di bulan itu. Lalu kita kemudian memasukinya dengan ala kadarnya. Orang pergi naik puncak bukit aja butuh persiapan. Fisiknya mesti kuat, harus berlatih. Seperti yang tadi, ingin mendapatkan emas 1 kilo. Ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan itu. Urusan kita akan terselesaikan karena Allah beri kita daya untuk menyelesaikannya. Daya itu namanya takwa.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Urusan kita selesai. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pintu-pintu rezeki itu terbuka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya Allah mudahkan. Kenapa kita perlu bersiap? Masya Allah, di bulan Ramadan dia sama waktunya, tapi kadang-kadang pengkondisiannya di hari-hari biasa tidak mudah. Tapi di bulan Ramadan Allah rekayasa. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur itu ada sepanjang tahun. Tadi juga ada sahur, besok juga ada sahur, besok juga ada sahur. Tapi siapa yang bangun di waktu sahur hari-hari biasa? Enggak banyak. Dengar sih, orang mulai ngaji itu masih lama subuhnya. Bangun jam 3. Oh, masih sangat lama. Oh, hari dingin. Ya, dari selimut begitu kan. Di bulan Ramadan bagaimanapun kondisinya, Allah rekayasa. Bangun di waktu sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Walaupun kita ini sudah enggak butuh makan, ya Ustaz, enggak sahur pun kan enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Tapi ingat mahalnya waktu sahur. Sehingga bukan pada menunya kita minum seteguk air atau sebutir korma, cukup. Kata Nabi, itu sangat berkah. Kenapa berkah? Yanzilu Rabbuna, kata Nabi, setiap malam Tuhan kita itu turun ke langit dunia. Dia di mana memangnya Ustaz? Kok dia turun naik. Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang punya aras yang maha agung, punya aras. Dia di aras, di tempat yang paling tinggi. Yang aras dipikul oleh malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawla. Ulama mengatakan yang paling pertama Allah ciptakan itu adalah aras, singgasananya, tempat dia menetap bersemayam. Sebesar apa? Besarnya terbayang dengan besarnya malaikat yang memikul aras itu. Allah ciptakan aras di atas air, dipikul oleh malaikat. Sebesar apa malaikat itu? Nabi katakan, aku diberi izin oleh Allah untuk menceritakan tentang sosok malaikat yang memikul arasnya Allah itu. Kata Nabi, antara daging daun telinganya dengan pundaknya, coba, ini daun dengan pundaknya, itu butuh waktu 700 tahun perjalanan. Gak masuk akal. Ada makhluk jarak antara ini, ibu taruh anting di kupingnya sampai ke pundaknya, jarak yang menurut badan kita ini hanya 10 cm. Itu malaikat yang bekerja memikul aras dari sini untuk sampai ke pundaknya butuh 700 tahun perjalanan. Sebesar apa itu arasnya? Di aras itu ada kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Di ayat kursi itu, yang kursinya Allah, tempat duduknya Allah itu seluas langit dan bumi. Kursinya, satu kursi tempat duduknya, itu seluas langit dan bumi. Rabbul Arsyil Azim. Maka yang mulia Allah, Rabb kita, memuliakan kita. Dia turun di sepertiga malam terakhir. Tadi malam juga, malam kemarin juga, malam besok juga. Tapi enggak banyak kita yang duduk. Banyak yang kita bolak-balik, ya sebentar lagi narik selimut. Kata Nabi, Tuhan kita itu Allah turun setiap malam di sepertiga malam terakhir. Dia nguping, dia ngintip. Kata anak muda, dia kepoin kita. Dia cari tahu siapa di antara kita ini yang bangun, lalu dia beristighfar. Kata Allah, aku akan ampuni. Hal min da'in, siapa di antara hambaku? Dia diintip, dikepoin sama Allah. Mana ini, mana. Apa kata Nabi? Kata Allah, siapa di antara hambaku yang hari ini bangun lalu dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku akan berikan
Siapa di antara hambaku sepertiga malam terakhir itu yang bangun lalu meminta, ya Allah, aku mau ini, mau ini, mau ini, aku akan berikan. Kan mahal itu. Hari-hari biasa kita enggak bangun. Datang Ramadan, Allah kondisikan, bangun, bangun, bangun. Mintalah, berdoalah. Ya, beristighfarlah, aku akan beri, aku akan ampuni, aku akan kabulkan. Siapa yang enggak berharap? Kenapa kita perlu siapkan diri kita? Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, siang dan malamnya itu adalah peluang ampunan. Pak Ibu, kita hanya akan bawa amal kita menuju akhirat. Uang kita, kalau kita kirim duluan dia akan sampai. Tapi kalau tinggal, dia enggak milik kita. Kita pergi, ini jatah si A, jatah si B, jatah si C. Allah sudah tentukan. Kalau kita masih bawa dosa, waliyadzubillah, waliyadzubillah, dibersihkan. Allah bersihkan, bersihkan dengan siksaan, bersihkan dengan adab, atau Allah ampuni. Dan Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, puasa Ramadan dan qiyam Ramadan itu peluang mendapatkan ampunan. Puasa, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan maka dosanya diampuni. Wa man qama Ramadan, dan siapa yang qiyam Ramadan, yang tarawih. Jadi ini senada, senilai. Puasa siang hari berhadiah ampunan, solat tarawih berhadiah ampunan. Tapi heran, ketika siang hari semuanya puasa, tapi ketika tarawih enggak semuanya orang ikut tarawih. Padahal nilainya sama. Puasa berhadiah ampunan, solat malam di bulan Ramadan itu bernilai ampunan. Maka kembali, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dengan keutamaan-keutamaan yang kita bacakan dan banyak keutamaan lainnya, kita perlu bersiap sesuai dengan doa yang tadi kita baca. Apa yang kita siapkan? Siapkanlah hati kita ini menyambut seruan-seruan Allah. Jangan biarkan hati kita ini datar begitu saja, ya sudahlah, kalau katanya puasa ya puasa, mengalir saja. Enggak, dalam urusan ibadah jangan mengalir, agendakan. Kita tahu hari ini salat zuhur 12.30 sekian. Ingat, 12.30 sekian, jam 12 sudah, jangan bikin janji sama orang. Kita tahu asal itu jam sekian, jam sekian, ya sudah, berarti segala agenda selesai sebelum azan. Jangan sampai ya sudahlah, nanti kalau azan ya sudah berhenti, atau azan ya sudah masih bisa nyambung. Enggak, siapkan. Karena kita hanya akan bawa amal soleh menghadap Allah. Kalau amal soleh tidak banyak lalu diiringi dengan amal salah yang banyak, kita dapat apa? Minus. Hati kita ini kuncinya. Ya Allah, ada harapan, ada keinginan bertemu dengannya. Siapkan psikologis kita ini, jiwa kita ini menyambut seruan-seruan Allah. Karena ada orang yang terganggu dengan seruan Allah. Ya Allah, tiba lah puasa, tak bisa merokok siang hari lagi, tak bisa ngopi lagi, ya, tak bisa ngeteh, tak bisa begini. Enggak. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama itu bukanlah diturunkan untuk menyusahkan. Enggak. Kalau kita tunaikan semua ajaran Quran ini, itu kita tidak repot, kita tidak sengsara. Begitu kata Allah, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Quran tidak kami turunkan untuk membuat kamu sengsara. Enggak. Apa maksudnya? Kita bahagia bersama Quran. Jadi ajaran Islam apapun bentuknya tidak ditujukan untuk menyusahkan. Jadi jangan ada orang yang terganggu dengan puasa, tambah biaya hidup. Itu aneh kan? Puasa tadi biaya hidup nambah. Ya makan 2 kali, tapi 2 kali itu
setara dengan 4-5 kali makan. Salah siapa? Padahal senikmat-nikmatnya sahur, senikmat-nikmatnya berbuka justru dengan yang sederhana. Bukan dengan yang manis ya iklannya, tapi dengan yang sederhana. Semakin sederhana berbukanya, semakin nikmat puasa. Semakin mewah berbukanya, maka semakin lezat. Ditinggal sampai sini. Habis itu hilang nikmatnya. Jiwa kita siapkan, ya Allah, aku pengen bertemu dengan Ramadan. Ya Allah, kuatkan aku. Ya Allah, sehatkan aku. Ya Allah, mudahkan bagiku untuk tunaikan ibadah amal soleh dengan keistimewaannya. Jadi ada kegembiraan, ada harapan, ada cita-cita ingin bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, mulai memaksa diri. Bapak Ibu, kalau orang tidak pernah terlatih puasa, biasanya hari-hari pertama, kedua, ketiga, sampai kadang seminggu puasa, itu hari-hari lesu. Jangan jadikan hari kita bersungguh-sungguh mendapatkan keistimewaan itu, kita baru berlatih. Jangan. Di hari berlomba kau berlatih. Kasihan ya. Orang sudah berlomba, kita berlatih, nggak pernah menang. Ketika latihan, ya latihan. Ketika berlomba, berlomba. Jadi ketika berlomba itu energi kita, ya, itu sudah maksimal. Dari sekarang kita latih. Karena setiap hal yang baru itu butuh pemaksaan. Gak pernah puasa, tiba-tiba puasa, sudah pasti loyo, pasti emosi gak stabil, pasti kadang-kadang mata berkunang-kunang. Latih dari sekarang agar kita gak letih. Ada hari Senin, ada hari Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Nabi Daud. Dan amal-amal soleh di bulan-bulan haram itu lebih tinggi. Walaupun maaf, tidak ada keistimewaan amal-amal tertentu di bulan Rajab, enggak ada. Yang ada adalah amal-amal soleh biasa. Jangan pula malam pertama solatnya begini, puasa hari pertama Rajab dapat ini, enggak ada. Hadisnya tidak ada yang sahih tentang itu. Latih. Ketika sudah melatih diri, dia terbiasa. Ketika sudah terbiasa, dia menjadi butuh. Ibu bapak maaf, yang terbiasa puasa sunat, kalau tidak puasa pada hari itu, ada gangguan. Ada apa ya yang hilang dari rasanya, kok nggak nyaman hari ini, yang tanggap puasa. Kadang-kadang maaf, Allah sudah berikan udzur, tapi kita tidak nyaman. Ustaz, besok saya ada agenda. Apa agendanya? Pergi keluar daerah. Kemana? Ke Damastraya. Saya biasa puasa Ayyamul Bid. Besok tu puasanya hari ini Sabtu, Minggu, Senin. Hari Minggu kami ada urusan ke Damastraya. Boleh enggak hari Minggu itu diganti dengan hari Selasa? Ganti apa, Bu? Ya, puasa Ayyamul Bid itu diganti. Ya enggak Ayyamul Bid namanya kalau sudah di luar dari tanggalnya. Itu gimana Ustaz? Kan enggak bisa lagi. Allah berikan kita kemudahan. Apa kemudahannya? Jika amal-amal tertentu yang biasa kita tunaikan, tapi terhalang karena dua hal, nggak usah sedih. Karena sakit lalu kita nggak bisa puasa sunat. Karena musafir lalu kita nggak bisa puasa sunat. Padahal itu jadwalnya puasa. Kata Nabi, dituliskan baginya amal yang biasa dia tunaikan ketika dia sedang sehat. Amal yang biasa dia tunaikan ketika dia sedang mukim. Jadi walaupun kita sakit, tapi biasa puasa Senin. Sepanjang hidup kita dituliskan oleh Allah, ini hari ini puasa, padahal dia sedang sakit. Hari ini dia puasa, padahal dia sedang musafir. Makanya produktivitas orang beriman itu tidak terganggu karena dia sakit atau karena dia musafir. Paksa. Berinfak itu juga butuh pemaksaan. Sampai nanti tahapnya menikmati. Baca Quran itu juga butuh pemaksaan. Sampai nanti dia jatuh kepada nikmat. Kalau enggak dapat, itu hilang. Berikutnya maaf, ya terutama ibu-ibu ya. Apa itu? Ini momen-momen ketika Allah ingatkan, ini Ramadan sebentar lagi. Yang hutang-hutang puasa, selesaikanlah. Selesaikan. Jangan, ya 3 hari lagi saya masih punya hutang tahun kemarin seminggu.
Repot kan? Apa tahun kemarin la qadarullah sakit dirawat. Ya Allah, bulan kemarin Ramadan kemarin tuh 5 hari enggak puasa karena sakit. Itu gimana? Ya sudahlah, bayar fidyah aja. Fidyah itu bersyarat. Orang ketika dia sembuh, ya sudah bayar ketika dia sembuh. Ini anak muda dirawat, ya seminggu sakit, lalu 10 bulan berikutnya, 11 bulan berikutnya sehat. Tuh, bayar fidyah aja deh. Bayar fidyah, gampang sekali bayar fidyah. Sudah bayar. Karena ulama kita mengatakan kalau enggak bayar nanti bayar denda. Ada kafarat lagi. Sudah diberikan oleh Allah keringanan. Tidak dibayar pada hari itu, lalu diberi waktu setahun, enggak juga. Kata ulama, bayar pakai denda. Hutangnya tetap tapi ada denda, kafarat. Bayar. Kadang-kadang maaf, ya, yang bekerja sebagai sopir bis gitu ya, sopir ya nggak bisa puasa Ustaz. Iya, ketika kita dalam keadaan berdinas ya nggak bisa, tapi ketika sedang libur mulai nyicil, utangnya nyicil, bayar. Jadi mari Bapak Ibu yang mulia, lapangkan dada, buka hati kita ini. Amal soleh kita itu menenteramkan. Buka dada, buka hati. Ramadan itu tidak menyusahkan, tapi dia memberikan solusi atas perjalanan hidup kita. Karena dia adalah jalan menuju takwa. Ini adalah kondisi di mana Allah ingin menyeleksi orang. Kita ini menjadi orang baik, orang biasa saja, atau orang terbaik. Ini seleksinya. Makanya Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara hambaku itu adalah yang paling bertakwa. Di mana kita temukan takwa? Di bulan Ramadan itu. Jadi mari, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, kita maknai ini adalah persiapan awal kita memasuki Ramadan. Dia bukan hadis, tapi tidak masalah kalau kita berdoa dengannya. Jangankan sejak bulan Rajab, bulan-bulan sebelumnya ulama-ulama atau orang-orang soleh sebelum kita sudah berdoa. Kenapa? Karena keistimewaannya, karena keutamaannya. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi Rajab kita, dan Allah berkahi Sya'bannya kita, dan kelak Allah berikan kita umur panjang sehingga bertemu dengan Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Lalu Allah beri kita karunia sesuai dengan janji-janjinya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allahu a'lam. Bissawab. Assalamualaikum.